Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga pagi ini antum sudah melaksanakan kegiatan rutin pagi kita ya. Salat duha, almat surat, dan murajaah. Nah, untuk pembelajaran matematika hari ini kita akan membahas materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalau kemarin kita sudah lihat konteks perbandingan itu ada yang dua perbandingan, kemudian kita menyederhanakan perbandingan. Nah, hari ini kita akan melihat perbandingan mana yang senilai dan berbalik nilai, ya. Sambil dibuka buku paketnya, Ustazah akan menjelaskan. Yang pertama tentang perbandingan senilai. Nah, kapan perbandingan itu dikatakan senilai? Contohnya seperti ini. Ada perbandingan A banding B. Nilainya 3 banding 4. Kemudian ada perbandingan C banding D. Nilainya 15 banding 20. Nah, kita akan melihat perbandingan A dengan B dan C dan D ini, apakah dia senilai atau tidak. Caranya, perbandingan C dan D ini, kita sudah belajar menyederhanakan perbandingan kemarin, maka perbandingan C dan D ini disederhanakan dulu. Disederhanakan dengan bilangan FPB-nya. FPB 15 dan 20 itu adalah 5. Jadi sama-sama dibagi 5 atau pilihlah angka yang sama-sama bisa membagi 15 dan 20 hingga perbandingannya menjadi lebih sederhana. Nah, karena paling sederhana itu dia dibagi 5, 15 bagi 5 nilainya 3, 20 dibagi 5 itu nilainya 4, maka bentuk sederhana C banding D itu adalah 3 banding 4. Nah, ini senilai dengan AB tadi kan 3 banding 4. CD juga ternyata kalau disederhanakan nilainya adalah 3 banding 4. Artinya A banding B itu senilai dengan C banding D. Nah, sekarang ada sifat perbandingan senilai. Yang pertama, perkalian silang. Jadi cara menghitungnya ya, sifat perbandingan ini, kalau dia perkalian silang, misal ada A banding B sama dengan C banding D, maka dibuat dulu dalam bentuk pecahan. Nah, A per B sama dengan C per D. Ini dikali silang, ini sudah dipelajari di SD ya, dan pembahasan kita dalam perbandingan kemarin juga sudah pernah dibahas. Jadi cara mengalikannya, atas kali bawah seberang sukunya, yang bawah dikali atas. Nah, di sini atasnya A dikali D sama dengan B kali C. Lihat tanda panah merahnya ya. Nah, sifat perbandingan yang kedua itu perkalian suku tepi dan suku tengah. Jadi suku tepinya di sini suku tepi itu maksudnya ujung kali ujung gitu ya. Jadi ada perbandingan A banding B sama dengan C banding D. Jadi kita kalikan ujung kali ujung. Nah, di sini ujungnya A, ujung yang kanan itu D, jadi A kali D. Kemudian tengah kali tengah. Di tengahnya itu B, yang di sebelah kanan itu C, jadi B kali C. Nah, ini senilai. Coba lihat hasil perbandingan dari perkalian silang dan perkalian suku tepi dan suku tengah ini. Hasilnya tetap sama. A kali D sama dengan B kali C, yang di bawah juga A kali D sama dengan B kali C. Jadi kita nanti tinggal menghitung nilainya saja. Nah, ini sifat perbandingan ya. Bisa digunakan dengan perkalian silang, bisa juga dengan perkalian suku tepi dan suku tengah. Sekarang kita lihat konteks soalnya. Yang pertama, tentukan nilai X pada perbandingan X per 5 sama dengan 72 per 8. Jadi kita menghitung, kalau dia bentuk dalam pecahan seperti ini, kita lebih mudah menggunakan cara yang perkalian silang tadi, karena dia sudah dalam bentuk pecahan ya. Nah, kita masukkan dalam perkalian silang, atas kali bawah, bawah kali atas. Nah, atasnya X dikali 8. Ustazah menggunakan perkalian dot biar bisa membedakan dengan X-nya. X dikali 8, atas kali bawah sama dengan bawah kali atas. Bawahnya 5 dikali 72. Nah, kalau ada soal seperti ini, jangan dikalikan dulu. Kalau 5 kali 72-nya kita kalikan, itu bilangannya nanti akan semakin besar. Karena perkalian kan. Jadi tetap ditulis 5 kali 72. Nah, yang di sebelah kiri X kali 8. Jadi 8 ini kan pengalih kalau dia di ruas kiri. Nah, pelajaran kita sebelumnya sudah pernah ya ini, kalau pindah ruas, lawan kali itu adalah bagi. Maka angka 8 di ruas kiri sebagai pengalih, itu pindah ke ruas kanan sebagai pembagi. Makanya 5 kali 72 per 8, dibagi 8 gitu. Kenapa dibuat seperti ini? Karena bisa jadi nanti ada angka yang bisa disederhanakan. Seperti ini kan, 72 dibagi 8 itu sama-sama bisa dibagi 8. 72 dibagi 8 itu nilainya 9. Makanya sisanya tinggal 5 dikali 9. Itu lebih mudah kita hitung. 5 kali 9 sama dengan 45. Ketimbang kita kalikan 5 kali 72. Itu hasilnya kan nanti
300-an ya, 360. Nah, itu kalau dibagi 8 kita bingung lagi nanti, panjang cara menghitungnya. Jadi lebih mudah kita sederhanakan atau dibagi 72 bagi 8, 9, 9-nya dikali 5. Jadi nilainya 45. Yang kedua, tentukan nilai Y pada perbandingan 4:3 sama dengan 12 dibanding Y plus 5. Jadi di sini ada dua suku pembandingnya, Y tambah 5, Y plus 5 gitu ya. Jadi cara menyederhanakannya, karena dia dibuat mendatar, jalannya mendatar, nah kita gunakan perkalian ujung kali ujung, tengah kali tengah, perkalian suku tepi dan suku tengah. Nah, 4:3 sama dengan 12 banding Y plus 5. Nah, ujung kali ujung, ujungnya di sini 4 ya. Ujung di ruas kanannya adalah Y plus 5. Jadi 4 dikali Y plus 5 sama dengan, nah, tengah kali tengah. Tengahnya 3, tengah ruas kanan adalah 12. 3 dikali 12. Nah, di ruas kirinya lagi, di bagian bawah ya, 4 dikali Y plus 5. Nah, ini adalah perkalian distributif. Kita kalikan dulu, keluarkan dulu satu-satu. Perkalian aljabar, ingat, perkalian satu suku dengan dua suku, jadi dikalikan 4 dikali Y, nah ditambah 4-nya dikali 5. Nah, ini bisa dihitung, 3 kali 12 kita hitung aja, nilainya ada 36. Tidak terlalu besar ya angkanya. Jadi 4 kali Y nilainya 4Y, 4 kali 5 nilainya 20, dan 36-nya tetap turun ke bawah. Sekarang kita pindahkan ruas. Syarat untuk menyelesaikan aljabar adalah ruas kiri harus berupa variabel, harus berupa huruf. Jadi, karena di sana masih ada 4Y plus 20, 20 kan tidak ada variabel. Jadi kita pindahkan ke ruas kanan. Plus 20 di ruas kiri, lawannya adalah min. Lawan plus adalah min. Jadi kita pindahkan ke ruas kanan jadi min. 36 dikurang 20 nilainya 16. Nah, nilai Y-nya sama dengan, ini kan masih 4Y sama dengan 16. 4Y, syarat dari aljabar kemarin juga ya, di ruas kiri itu tidak boleh ada koefisiennya. Di sana ada koefisien 4, jadi 4-nya ini biar hilang, itu dipindahkan ke ruas kanan. 4Y tadi kan artinya 4 kali Y. 4 kali ya, lawan kali adalah bagi. Makanya dia pindah ke ruas kanan sebagai pembagi. Lawan kali adalah bagi. Jadi 16 bagi 4 sama dengan 4. Sekarang perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Ingat ya, berbalik nilai. Jadi nilainya itu berbalik. Kalau sebelumnya tadi A banding B sama dengan 3 banding 4, C banding D-nya adalah 20 banding 15. Perhatikan contoh ya. Nah, sama-sama FPB-nya tadi adalah 5, kita sederhanakan, 20 bagi 5, 4, 15 bagi 5 adalah 3. Ternyata nilai perbandingan A banding B itu kan 3 banding 4. Nah, C banding D-nya 4 banding 3. Terbalik nilainya. Kalau di atas 3 banding 4, ternyata perbandingan satunya 4 banding 3. Lihat ya perbedaannya. Jadi ternyata kalau kita susun, A banding B itu, dia bisa ditulis sama dengan tanda penghubungnya, tapi kita posisinya dirubah. Kalau C banding 3-nya adalah 4 banding 3, maka dibalik. Biar dia sama-sama 3 banding 4 adalah D-nya duluan ditulis, baru C. Karena yang bernilai 3 itu adalah D, yang bernilai 4 itu adalah C. Jadi A banding B, dia berbalik nilai, sehingga ditulis perbandingannya senilai kalau dia banding D banding C. Nah, sifat perbandingannya, kalau dia perkalian silang sama seperti tadi, cuman di awal itu kita rubah dulu posisinya menjadi senilai. Kalau dia A banding B dengan C banding D, itu di posisinya dirubah dulu dari D banding C. Lihat contoh di atas tadi ya, A banding B nya 3 banding 4, kalau C banding D nilainya 4 banding 3. Biar bisa digunakan kata tanda sama dengan, D nya dibalik dulu, jadi D dulu baru C, biar dia sama-sama 3 banding 4 dengan 3 banding 4. Nah, seperti itulah untuk perkalian silang di sini. Jadi dia dibalik posisinya, A per B sama dengan D per C. Berarti kita kalikan atas kali bawah, A kali C dan B kali D. Nah, perbedaannya dengan perbandingan senilai tadi, perkalian suku tepi dan suku tengahnya, kalau kita buat dalam bentuk A banding B sama dengan C banding D, tidak kita putar ya, C banding D-nya tetap C banding D, maka cara mengalihkan suku tepi dan suku tengahnya adalah pinggir kali, ini ya, A kali C, lihat ya tanda panah merahnya itu, A kali C, B kali D. Jadi pinggir kali pinggir, ujung kali ujung. Tepi dengan tepi, tengah kali ujung, seperti itu. Jadi nilainya sama-sama A kali C sama dengan B kali D. Coba lihat hasil dari perkalian silang dan perkalian suku tepi, suku tengah itu, hasilnya sama-sama A kali C dan B kali D. Sekarang kita lihat soalnya.
Pada soal berikut perbandingan P banding Q berbalik nilai. Lihat ya tanda yang dicetak tebal itu berbalik nilai syaratnya dengan A banding B. Yang A, jika A banding B sama dengan 3 banding 5 dan nilai Q-nya sama dengan 15, hitunglah nilai P. Nah, jadi kita buat dulu persamaan, dijawab yang bagian A ya. A banding B sama dengan, nah, karena dia berbalik nilai, tidak boleh kita tulis P banding Q. Jadi kita tulisnya Q banding P, biar dia senilai. Biar bisa digunakan tanda sama dengan. Nah, A banding B-nya 3 banding 5, Q-nya nilainya 15, jadi kita masukkan nilai Q-nya 15 berbanding P. Nilai P yang mau kita hitung. Nah, kita buat dalam bentuk pecahan, 3/5 sama dengan 15 per P. Kita kali silang, atas kali bawah, 3 kali P sama dengan bawah kali atas, 5 kali 15. Lagi-lagi tekankan, 5 kali 15 tidak perlu dihitung, karena ini bisa jadi nanti dia bisa dicoret atau sederhanakan dengan persamaan selanjutnya. Nah, 3 kali P sama dengan 5 kali 15. 3-nya itu kan sebagai pengali, kita pindahkan ke ruas kanan, lawan kali adalah bagi, jadinya bagi 3. Jadi 5 kali 15 dibagi 3. Nah, ini terbukti. 15 bagi 3 itu bisa disederhanakan. 15 bagi 3 nilainya 5. Tinggal kita kalikan 5 kali 5 adalah 25. Artinya nilai P itu adalah 25. Nah, sekarang yang B. Jika A banding B sama dengan R plus 3 banding 4 dan P banding Q-nya adalah 20 banding 25, hitunglah nilai R. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan di bagian jawab yang B. A banding B sama dengan P banding Q. A-nya tadi, A banding B-nya tadi R plus 3 banding 4. Tulis ya. Sama dengan P banding Q-nya adalah 20 banding 25. Jadi kalau kita buat dalam satu barisan, A, B dengan P, Q berurutan ya, A, B, P, Q, bedakan. Yang soal A tadi itu sudah kita putar A, B dengan Q, P. Ya, karena dia berbalik nilai. Sekarang yang B, itu kita masih tulis P banding Q. Maka kita gunakan cara tepi kali tepi, ini ya, R plus 3-nya dikali 20, bagian dalam ya. Bagian pinggir kalian dalam, kemudian 4-nya dikali 25. Yang ujung itu dikali yang ujung, seperti itu. Nah, ini digunakan perkalian dua suku aljabar dengan satu suku, R dikali 20, distributif ya, ditambah 3 kali 20, sama dengan 4 kali 25-nya dikalikan saja, nilainya adalah 100. Nah, R kali 20 itu adalah 20R, ingat cara penulisannya, koefisien dulu baru variabel, ditambah 3 kali 20 itu adalah 60, sama dengan 100. Jadi 20R-nya sama dengan, angka 60 di sini masih berupa angka konstanta, tidak boleh di ruas kiri, dia harus dipindahkan ke ruas kanan. Lawan plus 60, jadi dia dipindahkan tuh dengan lawannya. Plus 60 lawannya min 60, jadi 100-nya dikurang 60. 100 dikurang 60 nilainya 40. Jadi nilai 20R itu adalah 40. Karena 20R-nya masih ada koefisien 20, ingat ya langkahnya, dia harus menjadi 1. Biar jadi 1, 20-nya dipindahkan, 20R tadi kan 20 dikali R. Kali ya, kali. Jadi lawan kali itu adalah bagi. Maka ketika kita pindahkan 20 ke ruas kanan itu sebagai pembagi. Jangan dikali lagi. Karena di ruas kiri dia sudah jadi kali, kalau di ruas kanan dia jadi bagi. 40 dibagi 20, maka nilai R-nya sama dengan 2. Itu ya. Jadi bedakan ketika kita ingin menghitung perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Kalau dia senilai, nilai A sama dengan B, A banding B sama dengan C banding D. Tapi kalau dia berbalik nilai, A banding B sama dengan D banding C. Dia diputar dulu nilainya. Tapi kalau kita tidak mau memutar, seperti di perkalian ini itu ya, sifat yang kedua, dia boleh dibuat A banding B sama dengan C banding D, tapi perkaliannya nanti itu A dikali C, B dikali D. Jadi dia bisa diselesaikan dengan dua cara. Itu saja mungkin dari Ustazah, semoga antum semua paham. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.